Ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya kita pernah menukilkan kisahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana sekian banyak fitnah, cobaan, gangguan, rintangan di dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelum-sebelumnya telah kita terangkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang masyhur tentang ampunan terhadap raja yang berkuasa di negerinya, yang raja tersebut adalah seseorang yang ikut andil di dalam menyiksa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Demikian pula maafnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal terhadap tukang cambuknya. Adapun kepada pentolan ahli ahwa yang menyebabkan dengan syubhatnya akhirnya sang raja memerintahkan tukang cambuknya untuk kemudian mencambuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, maka beliau tidak memaafkannya. Kisah yang sebelumnya telah kita sebutkan. Dan kalau tidak salah pada pembahasan yang sebelumnya kita nukilkan bahwasanya nama daripada pentolan ahli ahwa yang tidak diampuni oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu bernama Jaham ibn Safwan, yang betul adalah Ibnu Abi Du'ad. Adapun Jaham ibn Safwan ini hidup pada zaman Khalifah Khalid bin Abdullah al-Qushari rahimahullah ta'ala. Perkataan yang masyhur dari beliau rahimahullah ta'ala, seorang khalifah pada zamannya, di mana ketika pada yaumil adha beliau berkhutbah, dan di antara khutbah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah ya ayyuhan nas dhahu dhuhayakum, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian menyembelih binatang sesembelihan kalian. Wa ana mudahin al-yawma bi Ja'ad ibn Dirham, bukan Ja'ad bin Safwan ya, dengan Ja'ad ibn Dirham. Ini ikhwatana fil a'azzanallah wa iyyakum. Al-muhim, seorang pentolan ahli ahwa yang tidak dimaafkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah Ibnu Abi Du'ad yang hidup pada zamannya. Demikian pula ikhwatana fil a'azzanallah wa iyyakum, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang masyhur Sifat Salat Nabi, sebuah doa iftitah yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, demikian pula Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wa ahsanil a'mal, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal, la yaqi sayyi'aha illa anta. Dalam doa ini khazana fil a'azzanallah wa iyyakum diambil faedah bahwasanya akhlakul karimah adalah
berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba, apakah kenikmatan dunia, rezeki yang halal, apakah kenikmatan agama ini berupa iman, demikian pula akhlakul karimah di antaranya adalah nikmat yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa yang menimpa kalian dari satu kenikmatan, maka itu datangnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Dan apa saja yang menimpa engkau berupa kebaikan, datangnya adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatan fillah a'azzanallahu wa iyyakum, bila mana kita menginginkan akhlakul karimah, demikian pula kita menginginkan memiliki sifat at-tawadhu, maka hendaklah jangan kita malu untuk kemudian mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi akhlakul karimah. Minta agar supaya tabiat kita yang kita merasa mungkin pada sebagian tabiatnya adalah bertentangan dengan akhlakul karimah, adanya kesombongan, kesongkakan dan yang semisalnya, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dan menghilangkannya. Kita ingat ikhwatan fillah a'azzallahu wa iyyakum, kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelum masuk Islam. Beliau adalah seorang yang sangat antipati kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sangat tidak suka terhadap orang yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat keras. Demikian pula sifat menolak al-haq ada pada diri beliau sebelum masuk Islam. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi ar-rajulaini ayyuhuma ahabbu ilaika, atau bi ahabbi ar-rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan lantaran dua orang, mana di antara keduanya yang paling kau cintai wahai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan Umar bin Khattab, apakah dengan Abu Jahal bin Hisham sebagai tokoh pentolan orang-orang kufar Quraisy yang berada di barisan terdepan untuk kemudian memusuhi dan memusnahkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ikhwatan fillah a'azzallahu wa iyyakum sifat menolak al-haq, sombong terhadap al-haq dan merendahkan ahli al-haq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merubah tabiatnya Umar bin Khattab menjadi seorang sahabat yang mulia, yang sangat berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sifat at-tawadhu ada pada diri beliau radhiyallahu taala anhu. Ini ikhwatan fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Ini menjelaskan kepada kita hendaklah henti-hentinya kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita minta at-taqwa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilullah sekaligus sebagai Rasulullah, orang yang dipasrahi amanah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala,
nabi yang paling mulia, rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Minta hidayah, minta at-taqwa, minta sifat al-'afaf, demikian pula sifat al-qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa cukup terhadap amalannya, tidak merasa cukup dengan jiwanya, tidak merasa bangga dengan banyaknya taatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kebaikan tersebut kepada hamba-Nya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah haramkan kebaikan tersebut bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Tentu masing-masing di antara kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan diri kita. Kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang senantiasa memperhatikan sifat-sifat kita. Diharapkan agar supaya sifat kita tersebut dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan agar supaya tabiat-tabiat kita yang biasa kita lakukan, yang menyelisih akhlakul karimah, pun juga dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada seorang yang menganggap bahwasanya masuknya dirinya ke dalam al-jannah adalah berdasarkan amalannya, bukan berdasarkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi." Tidak ada salah seorang pun yang bisa masuk ke dalam al-jannah semata-mata dengan amalannya. Semata-mata dengan amalannya. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah." Tidak pula engkau wahai Rasul. Dalam artian engkau masuk ke dalam surga pun juga bukan berdasarkan amalanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin." Benar, demikian pula aku tidak bisa masuk ke dalam jannah dengan amalanku, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dengan sebab itulah dirinya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya, ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisal hisabu 'udziba." Barang siapa yang hisabnya diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti dirinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalankan kejelekan, maka diberi balasan. Ketika menjalankan kebaikan, maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dirinci hisabnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang dirinci hisabnya, melainkan uzziba, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ikhwatan fillah azanallahu wa iyyakum, kita ketahui bahwasanya seorang hamba apabila mengamalkan satu kebaikan terkadang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, terkadang 100 kali lipatnya, terkadang berkali lipat banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala setiap kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut dirinci dan diberikan ganjaran dosa, maka pasti dan pasti amalan kebaikannya tidak bisa mencukupi dari amalan kejelekan tersebut. Yang ada ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum sebagai rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan
dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghisaban seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan kepada dirinya, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau mengetahui dosamu ini? Apakah engkau mengenal dosamu yang itu?" Maka hamba itu mengatakan, "Rabbi a'rif." Ya Rabbku, aku mengetahuinya, mengenalinya. Sehingga ketika dirinya menyangka bahwasanya dirinya akan segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan kepada hamba tersebut, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma." Sesungguhnya aku dikala engkau berada di dunia telah menutupi dosamu tersebut sehingga tidak dilihat oleh yang lainnya. Adapun pada hari ini aku akan mengampuninya untuk dirimu. Subhanallah. Penghisaban yang dialami oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala hanya menampakkan dan memperlihatkan kesalahannya, kemudian ketika dirinya mengakuinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan demikian butuhnya kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan demikian tidak adanya perasaan cukup pada diri kita terhadap curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa bainama Ayyub alaihi salatu wassalam yaghtasilu 'uryana fa kharra alaihi jaradun min dhahabin." Tatkala Ayyub alaihi salatu wassalam mandi dalam keadaan telanjang, maka tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada dirinya belalang-belalang yang terbikin dari emas. Maka Ayyub alaihi salatu wassalam mulai mengumpulkan belalang tersebut dan mengumpulkannya di bajunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana Ayyub alaihi salatu wassalam mengumpulkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, "Ya Ayyub, alam wahai Ayyub, apakah engkau tidak mengetahui, apakah tidak melihat bahwasanya aku telah mencukupi dirimu atas apa yang kau lihat?" Maka Ayyub alaihi salatu wassalam mengatakan, "Bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika." Benar wahai Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaan-Mu, akan tetapi tidak ada perasaan cukup pada diriku atas berkah yang kau berikan kepada diriku. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Kita yakin, seyakin-yakinnya, pasti dan pasti, apabila seorang hamba mengadahkan tangannya, mengangkat tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, pasti dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalaulah seandainya hambaku tersebut menanyakan tentang diriku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku maha dekat terhadap mereka, yang aku pasti dan pasti akan mengabulkan apa yang mereka doakan tersebut. Pengikraran janji dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian pada pembahasan yang sebelumnya telah kita terangkan bahwasanya at-tawadhu, sifat tawadhu tersebut diwujudkan dalam bentuk di mana seorang hamba menerima al-haq dan menghormati manusia yang lainnya. Dia muliakan, terkadang dia lebihkan atas dirinya. Kemudian kita bacakan perkataan beliau hafizahullah taala, wa qabulul haqqi qad yakunu min khilal qabuli hukmillah taala. Dan sifat menerima al-haq terkadang terwujudkan dari sisi seorang hamba tersebut menerima hukum
terima hukum Allah Subhanahu wa taala, dia terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Minal kitab wa sunnah, apakah hukum tersebut diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, ataukah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadisnya. Dia camkan hadis tersebut dan dia amalkan. Ini wujud tawadhu'nya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au min tanbihin au irsyad, au min tanbihi wa irsyad 'alimin. Apakah diwujudkan dengan cara hamba tersebut menerima peringatan ataukah petunjuk dari seorang yang alim, yang sang alim tersebut menunjuki dirinya, mengingatkan dirinya tentang Al-Quran, demikian pula tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au faqihin au nasihin, ataukah petunjuk yang datang dari seorang yang faqih ataukah seorang yang sedang memberikan nasihat, siapapun mereka kita terima dan kita amalkan. Ini wujud sifat tawadhu seorang hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama ikhtalafat 'anka hadhihi al-asnaf, yang terkadang jenis-jenis orang-orang yang memberikan nasihat kepada dirimu berbeda-beda tingkatannya. Fil 'iraq, apakah pada kedudukan nasab, mungkin orang yang sedang memberikan nasihat kepadamu mungkin nasabnya di bawah nasabmu. Awisin, ataukah dari segi umurnya, mungkin orang yang memberikan nasihat kepada dirimu adalah orang yang lebih muda usianya dibandingkan dirimu. Maka sifat tawadhu adalah tidak melihat tentang jenis orang yang sedang memberikan nasihat atau arahan kepada dirinya, tapi melihat apa yang diucapkan oleh dirinya. Dia camkan dan dia amalkan. Awil mansab, ataukah dilihat dari segi kedudukannya, awil jah, ataukah pangkatnya. Awil mustawal nadi, ataukah ada kesamaan derajat, sama-sama umur, kedudukan, pangkat, ataukah kekayaannya. Fala yasuddannaka syai'un min dzalika 'anil haqq, maka janganlah sekali-kali menghalangi dirimu dari perkara-perkara tersebut untuk engkau menerima al-haq. Engkau terima al-haq tersebut. Dari mana datangnya al-haq? Apakah diucapkan oleh orang yang di bawah derajatmu, apakah di bawah kekayaanmu, kedudukan, ataukah yang lainnya? Karena ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, terkadang yang namanya al-jah, kedudukan, yang namanya al-mal, kekayaan, ataukah yang misalnya terkadang membawa seseorang hamba untuk kemudian menolak al-haq dan tidak memiliki sifat at-tawadhu. Yang ada adalah sifat al-mutakabbir al-jabbar, seorang yang sombong, congkak, kaku terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang permasalahan tersebut, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia tersebut sungguh mereka melakukan perbuatan tagha, melampaui batas, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman dan yang semisalnya. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala mereka melihat diri mereka dalam keadaan hina, tidak butuh kepada yang lainnya, kaya dan yang semisalnya. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga dari ini kita melihat bagaimana muallif hafizahullah taala pada muqaddimah kitab tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dirinya dari golongan orang-orang yang miskin. Antum bisa melihat pada halaman yang ke-8 pada akhir muqaddimah yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala, menunjukkan kepada kita ikhwatan fil a'azzanallahu wa iyyakum, terkadang dengan kemiskinan seseorang tersebut lebih mudah untuk kemudian menerima al-haq. Terkadang dengan kemiskinan membawa seseorang tersebut bisa menghormati hak yang lainnya, memiliki sifat tawadhu, rendah hati kepada orang yang berada di hadapannya.
Maka kita melihat dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bagaimana balasan seorang yang ailun mustakbir, seorang yang miskin tapi memiliki sifat mustakbir, sombong, menyelisihi adat kebiasaan orang yang miskin. Bagaimana balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikan jiwa mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya adalah ailul mustakbir, seorang yang miskin tapi sombong. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Wa in kana tawadhu'u qabul al-haqqi wa 'adam raddih. Kalau seandainya tawadhu' tersebut adalah sifat menerima al-haq dan tidak menolaknya, maka wal haqqu kullu ma jaa min al-kitab wa sunnah. Adapun al-haq adalah seluruh yang datang dari al-kitab, demikian pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum menginginkan memiliki sifat ihtiram, menghormati manusia yang lainnya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan anjuran untuk kemudian kita menghormati hak seorang yang lainnya. Kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau membimbing umat ini untuk kemudian memiliki sifat at-ta'alluf, rasa sayang yang terjalin di tengah-tengah mereka. Tidak ada unsur kezaliman, tidak ada perkara ghibah namimah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Orang yang tawadhu adalah terhindar dari akhlak yang dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu adalah mereka orang-orang yang berada di barisan terdepan di dalam menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam permasalahan kewajiban-kewajiban dia jalankan, ataukah dalam permasalahan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diharamkan, maka dirinya meninggalkannya, ataukah dalam permasalahan akhlakul karimah, akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya menjalankannya. Ini adalah sifat at-tawadhu. Ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Fa-tawadhu huwa al-islam wa din. Maka tawadhu itu adalah Islam dan agama ini. Kalau seorang ingin memiliki sifat tawadhu, maka dirinya harus tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya. Maka berarti dirinya telah menjalankan seluruh ajaran yang ada di dalam Islam. Dia jalankan dengan penuh pasrah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala maratib, maka sifat tawadhu tersebut bertingkat-tingkat. Terkadang seseorang tingkatan tawadhu'nya lebih atas yang lainnya. Terkadang seorang memiliki sifat tawadhu itu di bawah derajat yang lainnya. Faqad yatawadhu al-mar'u wa yasmu fi dzalika hatta yakuna muhsinan. Maka terkadang seseorang memiliki sifat tawadhu yang kemudian akhirnya sifat tersebut menjadi sifatnya, sampai akhirnya ketika dirinya menjalankannya, maka dirinya menjadi seorang yang muhsin, seorang yang menempati derajat ihsan, tingkatan tertinggi di dalam Islam. Aw rubbama kana fil manzilati adna min dzalika fayakunu mu'minan. Apakah terkadang dirinya menempati posisi yang di bawah derajat tersebut, maka dirinya menjadi seorang hamba yang dikatakan beriman, tidak dikatakan sebagai seorang yang muhsin. Au duna dzalika fayakunu musliman, ataukah di bawah derajat tersebut maka dirinya menjadi seorang yang muslim. Tingkatan Islam ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum yang diajarkan Jibril alaihi salatu wasalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Yang pertama adalah Islam. Ini tingkatan yang paling bawahnya. Yang di atasnya adalah iman.
dan yang di atasnya adalah ihsan. Apa rukun ihsan? Antum, apa rukun ihsan? Masya Allah. Wasadikin, apa rukun ihsan? Rukun ihsan adalah ta'rifnya, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau seandainya engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini ihsan. Tingkatan muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada dirinya, sehingga membuahkan perasaan khasyatullah yang sempurna. Kita ingat nasihatnya Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasaan khasyatullah yang sempurna ada pada dirinya, sehingga membawa dirinya untuk kemudian mengenal hukum Allah Subhanahu wa taala untuk dia jalankan, dan mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengenal syarat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dirinya berada. Apakah dalam keadaan bergabung bersama saudara yang lainnya, apakah dalam keadaan sendirian, maka dirinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, derajat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat tawadhu tersebut terkadang membawakan dirinya pada derajat muhsin, orang yang memiliki tingkatan ihsan. Dengan tawadhu'nya dirinya, demikian pula dengan perasaan sempurnanya menerima hukum Allah Subhanahu wa taala, pasrah menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya terbawa pada tingkatan seorang yang muhsin, tingkatan yang tertinggi. Ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita berada di atas tingkatan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas samiul alim." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang melihatmu dalam keadaan engkau salat. Demikian pula dalam hal berbolak-baliknya dirimu di dalam menjalankan ibadah salat tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha melihat, yang maha mendengar, demikian pula maha mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Wa asyadun nasi tawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling sangat tawadhu'nya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qabulihi al-haq, di dalam menerima al-haq, wa din, demikian pula menerima agama ini secara pasrah, tidak ada unsur kebencian di dalamnya, pasrah dirinya menjalankannya. Terkadang ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, apabila orang tersebut ta'allum, mempelajari urusan agamanya, kemudian dirinya semakin bersemangat di dalam mempelajari urusan agama tersebut, terkadang apa yang dia hafal dari Al-Quran, demikian pula dia hafal dari sunnah Rasulullah SAW secara perlahan merubah tabiatnya dan merubah wataknya, sehingga wataknya tersebut terasa senantiasa diatur oleh Al-Quran, demikian pula oleh sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa kadzalika fima yata'allaqu bi'ibadillah subhanahu wa ta'ala, demikian pula dalam perkara yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Beliau muliakan, beliau hormati orang yang berada di hadapannya. At-tawadhu' kama qala ahlul ilmi, maka sifat tawadhu' sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul ilmi, yaitu para ulama, yaitu sifat qabulul haqqi mimman qalahu, yaitu menerima al-haq dari siapa yang mengucapkannya, saghiran atau kabira,
Apakah orang yang mengucapkan al-haq adalah orang yang kecil usianya, ataukah yang lebih tua atas dirinya? Syarifan aw wadi'an, apakah dirinya adalah seorang yang mulia, ataukah seorang yang rendah, miskin, fakir? Tetap dirinya menerimanya dan menghormatinya. Harran aw 'abda, apakah dirinya seorang yang dalam keadaan merdeka, ataukah seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya? Dia hormati, dia muliakan, dan dirinya menerima al-haq tersebut. Kalaulah seandainya diucapkan dari lisannya. Zakaran aw unsa, apakah mereka dari laki-laki ataukah dari wanita, kita terima al-haq tersebut. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka kita mengingat hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terkandung faedah yang besar yang menjelaskan tentang cara asbab tawadhu'nya seorang hamba kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takaffala li alla yas'ala an-nasa ahadan syai'an atakaffal lahu bil jannah." Barang siapa yang berjanji bisa menjamin dirinya kepada diriku untuk dirinya tidak minta sesuatu pun kepada manusia yang lainnya, maka aku akan menjamin dirinya masuk ke dalam al-jannah. Maka Thauban, maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegera ketika mencium bau surga yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinya segera menyatakan, "Ana ya Rasulullah." Aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh periwayat hadis ini, "Wa kana la yas'alun nasa syai'a." Maka Thauban adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak minta sesuatu pun atas manusia yang lainnya. Memiliki sifat qanaah, tidak suka merintah atas yang lain. Dirinya menjalankan apa yang dirinya menginginkannya tanpa minta kepada yang lainnya. Ini adalah sifat ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, yang bisa mengarahkan dan membimbing seorang hamba menjadi seorang yang mutawadhi', tawadhu terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena terkadang sifat-sifat tersebut mengarahkan dirinya, menganggap bahwasanya dirinya memiliki kelebihan atas yang lainnya, sehingga setiap perintahnya selalu dijalankan, setiap apa yang dia ucapkan selalu dilaksanakan oleh orang yang berada di hadapannya. Fitnah yang terkadang apabila seorang hamba tersebut melihat bahwasanya orang-orang yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang yang memuliakan dirinya, demikian pula orang-orang yang senantiasa memerintahkan, menjalankan perintahnya, kalaulah seandainya dirinya memerintahkannya, terkadang menyarat pada diri hamba tersebut adanya sifat al-kibir, sombongan, menganggap punya kelebihan atas yang lainnya dan yang seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan sahabatnya, mengarahkan umatnya menjadi seorang yang memiliki sifat qanaah, tidak butuh kepada yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yubayyu'ni," siapa yang mau berbaiat kepada diriku? Maka para sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Atas dasar apa ya Rasulullah kita berbaiat atas dirimu?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sifat, di antaranya adalah sifat alla yas'alan nasa syai'a, sifat tidak minta kepada yang lainnya sedikit pun. Maka ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW terhadap perkara-perkara tersebut, disebutkan oleh periwayat hadis ini sampai-sampai ada salah seorang di antara mereka yang jatuh semestinya barangnya dari kendaraannya. Maka mereka tidak minta yang lainnya untuk kemudian mengambilnya, mereka langsung turun dan mengambil barangnya tersebut tanpa minta kepada yang lainnya. Subhanallah, sifat tawadhu yang mulia.
sifat qanaah yang mulia yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina 'an kathratil 'ardi, walakinnal ghina ghina nafsi." Sesungguhnya bukanlah orang yang kaya tersebut adalah orang yang banyak hartanya, akan tetapi orang yang kaya adalah orang-orang yang kaya hatinya, merasa cukup, tidak butuh terhadap bantuan yang lainnya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga kalau seandainya kita membaca sebagian hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika ada salah seorang yang ingin masuk Islam dan ingin bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dirinya belum pernah melihat mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada kelompok tersebut ataukah sekumpulan sahabat tersebut, tapi dirinya tidak mengetahuinya, tidak mengenalinya, karena tidak ada perkara yang lebih atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas yang lainnya, sehingga dirinya bertanya kepada sahabat tersebut, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat ini menunjukkan, lihatlah kepada orang tersebut. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan kepada kita, ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinya tidak menginginkan adanya kelebihan pada dirinya atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi pakaiannya disamakan dengan pakaian sahabatnya. Dari segi penampilannya, dari segi sifatnya disamakan dengan sifat sahabat yang lainnya. Terkadang seorang yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulullah bersama para sahabatnya, mereka tidak mengenali dan tidak paham, tidak tahu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Demikian pula diriwayatkan Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya dari kalangan ahlul jannah. Ketika dirinya berkumpul bersama budak-budaknya, maka mereka tidak melihat adanya kelebihan pada diri Abdurrahman Ibn Auf radhiyallahu taala anhu, sifat tawadhu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aydan, demikian pula sifat tawadhu ini adalah inkisarul qalbi ila Allah, atau inkisarul qalbi lillahi taala. Tunduknya hati ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dirinya paksa hatinya, dirinya paksa jiwanya untuk kemudian mau tunduk terhadap perintah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawadhu. Mungkin pada sebagian perintah adanya ganjalan di dalam hatinya, adanya perasaan berontak di dalam hatinya untuk kemudian menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, tapi dirinya melawannya, dirinya menundukkan jiwanya, dirinya paksa untuk kemudian mau menerima al-haq. Dan itulah konsekuensi tawadhu yang mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa khafdi janahi dhulli war rahmati lil khalqi, demikian pula merendahkan sayap kehinaan dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia hinakan, dia rendahkan dirinya, dia kasihi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dia tidak memandang orang yang berada di hadapannya. Dia muliakan dan dirinya hormati orang tersebut. Hatta la yara lahu ala ahadin fadla, sampai dirinya tidak melihat bahwasanya dirinya memiliki keutamaan atas yang lainnya. Karena merasa orang yang berada di hadapannya orang yang jauh mulia dibandingkan dirinya, orang yang paling afdal atas dirinya dengan keutamaannya, dengan amalannya. Dirinya masih saja menyesali perbuatannya.
masih saja menganggap kurang amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keutamaan atas yang lainnya, sehingga tidak ada unsur kesombongan atas yang lainnya, tidak merasa ingin disanjung atas yang lainnya karena tidak memiliki keutamaan tersebut, tidak pula menginginkan orang memuliakan dirinya lantaran dirinya adalah seorang yang tidak pantas dan tidak mulia, tidak punya kelebihan atas hal tersebut. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, sifat tawadhu terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yara lahu 'inda ahadin haqqa, demikian pula dirinya tidak melihat bahwasanya dirinya punya hak yang harus dijalankan atas yang lainnya. Menganggap sama rata kedudukannya, sama-sama derajatnya, tingkatannya. Subhanallah. Wa su'ila al-Fudail bin Iyad 'an tawadhu, Fudail bin Iyad ditanya tentang sifat tawadhu, maka faqala, beliau rahimahullahu taala mengatakan, yakhda'u lil haqqi, dirinya harus tunduk terhadap al-haq, mau menerimanya, mau menjalankannya. Wa yanqadu lahu, demikian pula mau patuh di dalam menjalankannya. Wa yaqbaluhu mimman qalahu, demikian pula menerima al-haq dari siapapun yang mengucapkannya, dirinya terima al-haq tersebut. Wa qila fi ta'rif at-tawadhu, demikian pula dikatakan tentang ta'rif at-tawadhu, katanya alla tara li nafsika qimatan, engkau tidak melihat pada dirimu tersebut adanya kelebihan atas yang lainnya. Faman ra'a li nafsihi qimatan, maka barang siapa yang melihat bahwasanya jiwanya tersebut memiliki kelebihan atas yang lainnya, untuk kemudian orang itu menghormatinya, untuk kemudian orang itu memuliakannya, menyanjungnya, maka falaisa lahu fit tawadhu'i nasibun, maka tidak ada pada dirinya tersebut di dalam sifat tawadhu ini adanya bagian walaupun sedikit. Artinya dirinya kosong dari sifat at-tawadhu. Demikianlah ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, sifat mulia, sifatnya ahli jannah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Sifatnya para al-anbiya, sifatnya para al-mursalin, dan sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu, sebuah kisah yang sebelum-sebelumnya jauh hari telah kita terangkan dan kita nukilkan kisahnya. Sebuah kisah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, di mana ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat ucapan kalian, kalian keraskan ucapan kalian di atas ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Thabit terdiam dan dirinya langsung masuk ke rumahnya dan menahan dirinya, mengurungkan dirinya untuk kemudian keluar menemui para sahabat yang lainnya, apalagi bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melihat, memandang bahwasanya dirinya adalah orang yang paling keras ucapannya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras ucapannya, melebihi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan kalau seandainya ayat tersebut diturunkan berkisar tentang keadaan Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Maka walhasil ketika dirinya mengurung dirinya di rumahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lainnya tentang perihal Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Maka sahabat ini pun mendatangi rumahnya beliau radhiyallahu taala anhu dan menanyakan kepada dirinya tentang sebab kenapa, apakah yang menghalangi dirinya untuk kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lainnya. Maka dirinya mengatakan, laqad unzilat hadhil
Walaqad 'alimtum 'anni min arba'ikum sautan 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya telah diturunkan ayat ini dalam keadaan kalian telah mengetahui aku adalah orang yang paling keras ucapannya, paling lantang ucapannya, paling keras ucapannya, melebihi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana min ahli nar. Maka aku berarti termasuk dari kalangan ahli nar. Maka sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dikeluhkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penuturannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal huwa min ahlil jannah." Bahkan dirinya aku nyatakan sebagai ahlil jannah. Subhanallah. Sifat menganggap rendah dirinya, sifat menganggap tidak mulia dirinya, sifat menganggap bahwasanya dirinya adalah seorang yang paling banyak dosanya, tidak memiliki kemuliaan atas yang lainnya. Bagaimana menjadikan pelakunya mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan sebagai ahli jannah. Benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah taala." Tidaklah seorang hamba mau memiliki sifat tawadhu lantaran Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, memuliakan dirinya pada yaumul qiyamah. Demikian pula ikhwan fillah azza wa iyyakum apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana ada seorang tabi'in yang masyhur yang mulia pada zamannya menyatakan, laqad adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yaqafun nifaq ala anfusihim. Sesungguhnya aku telah menjumpai sekitar 30 para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup dalam keadaan masing-masing mereka seluruhnya mengkhawatirkan kemunafikan ada pada hatinya. Subhanallah. Dalam keadaan mereka orang yang mulia, orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an, tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada pada mereka. Demikian pula sebagiannya diberi janji oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli jannah. Tapi ternyata mengkhawatirkan sifat an-nifaq pada hati-hati mereka, itulah konsekuensi sifat at-tawadhu, yang dengannya seorang hamba jauh dari kesombongan, yang dengannya seorang hamba jauh dari kecongkakan, yang dengannya seorang hamba tidak memiliki sifat merendahkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan sifat at-tawadhu tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.